Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada pembicara kita hari ini, Mas Andri Eka Purnama, Mas Muhammad Andika, dan Mas Richard Alexander. Dan yang kami hormati Bapak, Ibu hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izinnya kita dapat hadir pada webinar ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Sharing Experience Geothermal Power Plant. Hari ini saya Rian Cahya Rohmana dari Program Studi Teknik Perminyakan Tanri Abeng University sebagai moderator webinar. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan beberapa tata tertib webinar pada pagi ini. Yang pertama, pada sesi presentasi, hanya pembicara atau narasumber yang dipersilakan berbicara, memberikan pemaparan, dan penguatan pada materinya. Hal ini dilakukan agar tidak ada noise saat pembicara atau narasumber sedang memaparkan materi. Yang kedua, diharapkan semua peserta tidak men-share screen apapun. Jadi diharapkan tidak mencoba-coba untuk men-share screen karena akan mengganggu jalannya acara. Operator share screen hari ini adalah Alfredo Daniel. Jadi hanya operator yang diperbolehkan men-share screen. Yang ketiga, diharapkan peserta memastikan fitur mic dan audio saat setelah masuk ke webinar. Yang keempat, peserta dapat berkomunikasi melalui fitur pesan atau chat di Google Meeting. Jadi apapun kesulitan ataupun pertanyaan, silahkan menuliskan di sana, nanti tim kami akan menjawab. Lalu yang terakhir, selama pemaparan materi, jika peserta ada pertanyaan, silahkan langsung menuliskan di chat, dan saat sesi tanya jawab, moderator, yaitu saya, akan membacakan langsung pertanyaannya dan langsung bisa dijawab oleh narasumber. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ketiga narasumber kita hari ini. Yang pertama, Mas Andri Eka Purnama dari Bandung ya, Mas Andri. Pendidikannya Teknik Kimia dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pengalaman kerja udah banyak sekali ini, ada Cirebon Power, ada Medco Geothermal Sarula, dan saat ini di Star Energy Wayang Windu. Yang kedua, Mas Muhammad Andika dari Jakarta. Pendidikannya Teknik Kimia Universitas Indonesia, pengalaman kerja di Pertamina Geothermal Energy, PGE, GFZ Jerman, Star Energy Wayang Windu, dan sekarang di Medco Geothermal Sarula. Dan yang terakhir, Mas Richard Alexander dari Jakarta, pendidikan Fisika Instrumentasi Universitas Indonesia, pengalaman kerja di Indonesia Power, pesala geothermal, dan saat ini di Medco Geothermal Sarula. Untuk para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, selain melakukan pendaftaran, nanti kami akan membagikan link absensi. Dan nanti peserta silahkan mengisi absensi, dan dari sana kami menjadi dasar kami untuk memberikan sertifikat. Seperti itu. Oke. Untuk mempersingkat waktu, acara saya berikan kepada narasumber pertama, Mas Andri Eka Purnama. Pada Mas Andri, saya persilahkan. Mungkin Alfredo bisa langsung men-share screen. Oke, selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua, sehat selalu. Oke, untuk pagi ini saya Andri Eka Purnama. Sudah diperkenalkan. Terima kasih Mas Rian.
Oke, untuk slide presentasi sharing session ini mungkin akan dimulai oleh Pak Andika ya di sesi pertama. Oke, Pak Andika, silakan kalau slide sudah siap bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih kepada Mas Rian dan Kang Andri. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mas. Semuanya. Ya, untuk hari ini kami berterima kasih atas undangan dari Tangerang Bank University dan dimoderatori oleh tim untuk melakukan geothermal power plant sharing session. Jadi seperti judulnya, ini adalah kita akan menitik beratkan pada geothermal power plant, tapi sebagai pendahuluan kita akan sedikit ngobrol tentang geoscience, tapi di sini khusus bidang saya yaitu geochemistry. Background saya bukan geologi, tapi background saya kimia. Kimianya kimia MIPA ya, jadi lebih ke production geochemistry. Tapi ya tentu saja saya juga mengerti sedikit tentang reservoir. Oke, mari kita mulai untuk slide selanjutnya. Ya, oke, terus karena sudah diperkenalkan tadi narasumbernya, ya, oke. Sebagaimana yang kita tahu, teman-teman dari teknik perminyakan juga pasti tahu, dan teman-teman lain, bahwa kita berada di area Ring of Fire. Dan di area Ring of Fire ini banyak terdapat gunung berapi, vulkanik magmatik, yang kemudian membuat kita menjadi sangat potensial untuk mengembangkan pembangkit listrik geothermal. Dan saat ini kita masuk ke dalam gigawatt country club, jadi ada namanya gigawatt country club, jadi negara-negara yang sudah membangkitkan geothermal lebih dari 1 gigawatt, nomor 1 Indonesia, nomor 1 Amerika, Indonesia nomor 2, dan nomor 3 Filipina. Nah, Indonesia baru aja menyalip Filipina karena ada 3 geothermal baru online, yaitu Sarula, Supreme Energy, sama KSORK. Oke, slide selanjutnya. Ya, inilah outline dari presentasi kita hari ini. Ada pendahuluan dan ada geoscientist, peran geoscientist, dan kemudian kita akan berlanjut ke proses pembangkitan listrik, tipe sistem pembangkit panas bumi, kontrol sistem pada PLTP, dan proteksi atau sistem pengaman pada PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Oke, slide selanjutnya. Ya, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, Indonesia memiliki potensi panas bumi memang sangat besar ya, sekitar 20.000 megawatt atau 20 giga. Dalam sebuah paper, Pak Hochstein, seorang ahli geothermal dari New Zealand, pernah bilang mungkin sekitar 27.000, dan 20-30% diantaranya high enthalpy atau temperatur tinggi. Dan di banyak tempat di dunia, geothermal ini menjadi sebuah isu yang seksi karena geothermal ini adalah sebuah renewable energy. Seperti yang gambar kita lihat di samping kanan adalah Blue Lagoon dari Iceland. Jadi di Iceland ini buangan dari geothermal tersebut dijadikan tempat wisata. Namun begitu, untuk melakukan eksplorasi geothermal tersebut, biaya yang dikeluarkan cukup mahal. Untuk 1 megawatt mungkin sekitar 2-7 juta. 2-7 juta US dollar. Bergantung pada infrastruktur atau accessibility, dan bergantung pada formasi yang ada di dalam panas bumi tersebut. Jadi banyak hal yang mempengaruhi. Namun panas bumi memiliki dampak yang baik terhadap lingkungan karena menghasilkan emisi yang cukup rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga uap yang dibangkitkan oleh batu bara. Walaupun ada pembangkit lain seperti PLTA yang juga memiliki emisi yang lebih rendah. Oke, slide selanjutnya. Ya,
Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu panas bumi. Jadi energi panas bumi ini berasal dari aktivitas tektonik dalam bumi, dan kemudian kita manfaatkan untuk pembangkitan listrik. Ya, selanjutnya, ya, mengapa panas bumi kita sebut sebagai energi terbarukan? Bisa kita lihat di gambar ini bahwa apa yang sudah kita produksikan melalui sumber produksi, kemudian akan direinjeksikan kembali melalui sumur reinjeksi setelah diekstrak panasnya oleh power plant dan diubah menjadi energi listrik. Sehingga geothermal reservoir atau reservoir geothermal itu biasanya sustainable dan umurnya panjang. Sebagai contoh, pembangkit listrik tertua kita yaitu Kamojang yang dipunyai oleh Pertamina Geothermal Energy sudah mulai dieksplorasi sejak tahun 80-an dan mungkin sudah beroperasi sekitar 30 tahun dan mereka masih beroperasi dengan normal sampai saat ini. Jadi, dan biasanya kontrak untuk geothermal itu 30 tahun biasanya. Jadi ini sangat panjang sekali dibandingkan yang lain. Namun, walaupun dia sustainable, tetap harus dilakukan effort-effort sehingga dia tetap bisa stabil atau meminimalkan decline produksi dari sumber produksi tersebut. Oke, selanjutnya. Oke, terus slide selanjutnya. Ya, apa itu geokimia? Ya, geokimia itu adalah sebuah bidang bagian dari geoscience dan biasanya digunakan ketika kita melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Dan ini adalah bagian dari resource assessment. Jadi sebelum kita melakukan eksploitasi panas bumi, sebelum kita melakukan eksplorasi, maka kita harus melakukan resource assessment, sehingga kita tahu apakah lapangan tersebut baik ekonominya atau tidak. Jadi biasanya ditandai dengan IRR atau Internal Rate of Return, dan biasanya di atas 12%. Dan untuk mengetahui perhitungan tersebut, biasanya dilakukan survei geoscience, sehingga bisa dilakukan pemetaan dari resource dan kemudian berujung pada perhitungan keekonomian. Selain dieksplorasi, geokimia juga dipakai di eksploitasi, yaitu untuk membantu dalam melakukan monitoring reservoir, monitoring produksi, dan manajemen reinjeksi. Ketiga hal ini bekerja sama dengan geoscience yang lain. Jadi dalam oil and gas biasanya ada departemen yang namanya Departemen Geoscience yang terdiri dari geologi, geofisik, dan reservoir. Nah, untuk geothermal tetap sama, ada geologi juga, ada geofisika juga, ada reservoir juga, tapi ditambah geokimia. Jadi geokimia ini lebih lazim di geothermal dibandingkan di oil and gas. Mengapa? Karena fluida geothermal banyak melarutkan unsur-unsur kimia yang kemudian sebagai geoindikator dalam melakukan survei reservoir, monitoring produksi, monitoring reinjeksi, dan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan operasi dan maintenance. Oke, selanjutnya. Ya, inilah job desk dari geochemist. Jadi, di samping kita memodelkan reservoir, kita juga memodelkan surface. Jadi, subsurface dan subsurface dan surface. Dan di sana yang berkaitan dengan power plant adalah assessment dan control steam quality dan steam purity. Ya, apa itu steam quality? Steam quality adalah kualitas dari steam yang akan masuk ke dalam turbin. Semakin bagus kualitasnya, maka masa pakai turbin akan semakin panjang. Apa yang dimaksud dengan kualitas? Kualitas di sini adalah dryness atau kekeringan. Semakin kering, semakin bagus. Namun kita harus menjaga agar dia tidak superheated. Untuk melihat dari steam quality tersebut bisa dengan menggunakan beberapa parameter, baik langsung menggunakan kalorimeter atau tidak langsung menggunakan perbandingan unsur kimia yang konservatif seperti chloride atau sodium di dalam steam dan di dalam brine. Dan kemudian kita akan tahu berapa steam quality yang kita punyai. Dan selain itu kita juga mengontrol steam purity. Steam purity ini adalah seberapa besar pengotor-pengotor yang terdapat di dalam steam
yang kemudian menjadi parameter juga bagi kita untuk mengetahui bahwa apakah steam kita baik atau tidak. Steam purity ini mencakup natrium, chloride, silika, besi. Nah, empat unsur utama itulah yang menentukan steam purity yang biasanya kita analisa. Steam quality dan steam purity ini sangat penting karena jika steam purity-nya terlalu rendah karena banyak impurities, maka bisa merusak blade turbin. Bisa scaling, bisa korosi, atau bahkan bisa terjadi erosi yang akan mengurangi masa pakai dari turbin tersebut. Dan yang paling besar pengaruhnya adalah kerak silika, pembentukan kerak silika. Jadi masalah yang umum di dalam geothermal ketika mengekstrak panas adalah terjadinya pembentukan deposisi atau pengendapan dari silika yang kemudian bisa menjadi kerak dan akan membuat pipa menjadi tersumbat, dan kemudian pipanya harus diganti dan kita tidak, dan operasi akan bisa terhenti. Oke, selanjutnya. Ya, inilah tahapan-tahapan pengembangan panas bumi. Dan resiko paling besar dari kegiatan panas bumi ini adalah ketika melakukan eksplorasi. Kenapa? Karena di situ kita hanya tahu dari survei yang dilakukan di surface. Sehingga kita harus menentukan titik mana yang akan kita drilling untuk kemudian mendapatkan sumur produksi dan sumur reinjeksi yang bagus. Dan ini resikonya sangat besar sekali karena bisa jadi kita tidak mendapatkan sumur yang bagus permeability-nya sehingga flow rate-nya rendah, atau sumurnya temperatur reservoirnya tidak panas sehingga kita tidak bisa menghasilkan steam yang baik. Gitu ya. Setelah tahap eksplorasi selesai, kita masuk ke tahap eksploitasi. Oke, selanjutnya. Ya, jadi di tahap eksploitasi, geokimia ini penting karena dia juga mengontrol kualitas steam yang seperti saya sebutkan tadi, kualitas steam dan kualitas steam dan kemurnian dari steam tersebut. Namun geokimia juga dipakai untuk melakukan manajemen reinjeksi. Jadi reinjeksi ke sumur reinjeksi yang mana dan berapa besar kita reinjeksikan untuk menopang produksi. Jadi, sehingga peranan di sini sangat, ketika dalam fase eksploitasi sangat bergandengan erat dengan operation ya, dengan teman-teman dari departemen operasi untuk membantu menggait sumur produksi dan reinjeksi. Dan dalam eksplorasi eksplorasi ini memiliki menghabiskan belanja modal yang cukup besar dibandingkan dengan yang lain, dan hanya bisa dikalahkan oleh pembelian turbin. Jadi itulah kenapa jadi penting. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah tadi kita membahas mengenai subsurface dan sedikit surface dari sisi steam quality dan steam purity, maka kemudian kita akan beralih kepada proses pembangkitan listrik dari panas bumi yang akan disampaikan oleh teman saya Andri Eka Purnama. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Andika. Oke, untuk selanjutnya di sini adanya proses pembangkitan listrik dari panas bumi. Oke, next. Oke, di sini kita bisa lihat di gambar di mana geothermal fluid atau steam itu kita bisa alirkan dari perut bumi itu dengan adanya namanya production well atau sumur produksi. Kemudian steam atau uap panas itu dialirkan menuju separator. Nah, di separator ini fungsinya itu steam yang dari perut bumi itu steam merupakan uap
mengandung kotoran mineral-mineral yang dari perut bumi. Jadi bukan steam murni, di mana kita harus memisahkan antara pengotor yang ada di dalam steam tersebut dengan steam yang murni. Sebelum steam itu kita lanjutkan atau alirkan menuju ke steam turbin. Oke, di situ ada separator, kita pisahkan antara uap atau steam yang murni dengan pengotornya. Kemudian di situ kita bisa lihat dari hasil separasi itu ada air panas atau hasil dari separasi. Biasanya dinamakan kalau di geothermal plant atau PLTP itu brine. Itu dialirkan langsung ke sumur reinjeksi atau dimasukkan lagi ke dalam perut bumi. Kemudian untuk steam yang murni itu kita alirkan menuju ke steam header. Jadi fungsinya steam header di sini kita bisa mengontrol atau menjaga tekanan atau pressure sebelum menuju ke steam turbin. Jadi tekanan atau steam yang dialirkan dari perut bumi itu kita masukkan ke dalam steam header terlebih dahulu sebelum untuk memutar turbin untuk menjaga tekanan. Bila mana ada perubahan-perubahan dari tekanan dari production well atau sumber produksi itu sendiri. Di situ bila terjadi adanya tekanan atau perubahan kenaikan tekanan dari sumber produksi, di situ kita bisa untuk tekanan yang berlebih kita bisa lepaskan atau kita bisa buang ke atmosfer, ke udara melalui silencer, atau dinamakan kalau di PLTP itu fan valve. Jadi untuk menjaga tekanan supaya stabil atau terjaga sebelum masuk turbin, kita masukkan ke dalam steam header. Kemudian setelah dari steam header itu, steam atau uap yang murni tersebut dialirkan untuk memutar turbin. Kemudian setelah uap itu digunakan untuk memutar turbin untuk menghasilkan putaran pada generator dan menghasilkan energi listrik untuk dialirkan ke jaringan PLN atau SUTT. Oke, hasil dari uap untuk memutarkan turbin tersebut itu kita alirkan atau kita tampung itu ke dalam sebuah kondenser untuk mengkondensasikan hasil dari uap dari proses putaran turbin untuk memutar turbin tersebut. Di situ kita bisa lihat ada namanya kondenser. Kemudian dari kondensat tersebut, hasil dari kondensasi itu dinamakan kondensat. Dari kondensat tersebut kita alirkan ke cooling tower. Di cooling tower itu ada yang namanya penampungan atau basin. Di basin tersebut kita air kondensat yang di dalam basin tersebut kita gunakan juga untuk injeksi spray di dalam kondenser untuk dilakukan kondensasi. Untuk menjaga level kondenser dan menjaga level di basin cooling tower itu, kita juga melanjutkan kondensat atau level untuk menjaga level itu. Ya, kelebihannya kita masukkan ke sumber injeksi juga. Jadi di sini kita bisa lihat ada dua. Yang satu tadi saya sebutkan reinjection well di separator itu dengan nama brine. Jadi kita namakan reinjection well itu untuk brine, jadi brine reinjection well. Kemudian satu lagi yang kita bisa lihat itu dari cooling tower, itu reinjection well biasanya dinamakan dengan kondensat atau kondensat reinjection well. Kita bisa lihat di sisi sebelahnya juga untuk kedalaman dari sumur atau production well itu umumnya 2-5 km ke dalam perut bumi. Dari situ kita bisa mengalirkan uap panas atau steam yang berada di dalam perut bumi itu mengalir ke permukaan untuk digunakan pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk menghasilkan energi listrik.
Nah, kemudian untuk uap atau hasil kondensasi yang sudah digunakan untuk menghasilkan energi listrik, itu kita kembalikan kembali ke dalam perut bumi untuk menjaga kestabilan atau keberlangsungan dari uap panas atau steam yang kita gunakan. Oke, bisa selanjutnya, next. Oke, sini kita bisa lihat tipe sistem pembangkit listrik panas bumi yang sudah berkembang sampai saat ini. Oke, next. Oke, untuk awal seperti tadi kita sudah tahu dari penjelasan Pak Andika, untuk awal itu di dunia kita nama dari panas bumi itu sistem atau tipenya itu dry steam plant power plant. Jadi panas bumi dry steam ini atau dry steam PLTP dry steam ini pertama itu ada di Larderello, Italia 1940. Mungkin sudah pada tahu juga untuk di dunia. Dan untuk yang di Indonesia tadi sudah disebutkan juga di Kamojang Dieng. Jadi uap kering yang dihasilkan dari perut bumi ini itu ada dua tipe. Jadi kita dari perut bumi ini ada single phase atau double phase untuk dari perut bumi ini steamnya. Jadi untuk yang ini kita uap kering atau steam yang dari perut bumi ini yaitu dia satu fasa. Jadi untuk sistem satu fasa dry steam ini tidak harus dilakukan separasi atau melalui separator. Jadi bisa langsung masuk ke dalam turbin karena uapnya juga udah murni, tidak ada uap basah lagi. Itu bisa langsung untuk memutarkan turbin dan memutarkan generator untuk menjadi energi listrik. Dan hasil dari untuk memutar turbin itu dikondensasikan kembali di kondenser dan kita injeksikan kembali ke reservoir atau perut bumi. Nah, jadi lapangan panas bumi untuk tipe ini merupakan suatu faktor dominatif di mana yang saya sebutkan tadi jadi 80% uap dan 20% air basah dia udah murni steam, jadi tidak usah dilakukan lagi untuk separasi. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya ini ada namanya flash steam power plant. Jadi flash steam power plant ini yang seperti saya sebutkan tadi, jadi ada dua fasa, di situ ada fasa kering dan fasa uap basah. Jadi kita harus melakukan separasi untuk memisahkan antara uap dan brand atau air panas atau uap basah itu. Bila kita tidak lakukan separasi, ini yang terjadi akan menyebabkan kerusakan pada blade atau di sisi turbin itu sendiri. Seperti yang Mas Andika juga tadi sebutkan, ada silika, ada deposit dan lain-lain. Jadi uap yang steam ini bertekanan tinggi dialirkan untuk memutarkan turbin uap. Kemudian dari hasil separasi itu brand sendiri kita langsung injeksikan ke dalam sumur injeksi untuk menjaga kestabilan di production well juga. Jadi lapangan panas bumi ini merupakan lapangan yang water dominated juga. Kalau yang tadi itu 90% ya, yang ini 80% air panas dan 20% uap karena ada dua fase. Oke, next. Oke, selanjutnya ini merupakan develop atau perkembangan dari tipe power plant yang sudah berkembang. Jadi ada namanya binary cycle plant. Jadi dia sebenarnya bisa mobile atau simply power plant. Jadi dengan kapasitas megawatt yang kecil pun kita bisa membangun sebuah power plant. Jadi tidak usah repot-repot untuk membangun yang besar. Jadi dengan production well atau temperatur di steam tersebut
tidak begitu tinggi, kita bisa gunakan untuk sistem ini. Jadi di situ kita bisa lihat steam yang dialirkan dari production well itu dialirkan untuk memanaskan working fluid di dalam sebuah heat exchanger untuk menjadikan working fluid atau organic fluid itu menjadi bertekanan untuk memutarkan turbin, kemudian menghasilkan listrik di generator, kemudian hasilnya juga kita bisa lakukan pemanasan kembali, yaitu dengan sistem closed loop, bisa dilihat di gambar. Jadi sistem binary cycle ini dapat beroperasi menggunakan air dan uap panas bumi yang mempunyai temperatur lebih rendah. Jadi tidak usah kita mencari sumber steam atau produk dari perut bumi itu yang terlalu besar. Jadi dengan steam dengan temperatur yang kecil pun kita bisa bangun sebuah power plant. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya mungkin dari teman saya, Pak Richard bisa melanjutkan untuk penjelasan di slide ini. Silakan Pak Richard, waktunya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya Pak Andri dan Mas Andika yang sudah menjelaskan di awal mulai dari apa itu panas bumi dan berbagai jenis geothermal power plant ya. Kebetulan di sini saya kerja di Sarula bersama Mas Andika juga, dan Mas Andri juga pernah di Sarula, dan Sarula menggunakan sistem Integrated Geothermal Combined Cycle Plant atau IGCCP. Di sini adalah pengembangan dari geothermal sistem sebelumnya, di mana yang tadi kita bisa tahu bahwa ada dry steam, ada flash steam, dan binary. Pada Integrated Geothermal Combined Cycle Plant, ini adalah penggabungan antara dry steam plant, dan flash plant, di mana dikombinasikan menggunakan binary power plant. Oke, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ada diagram flow. Kita lihat dari production well, geothermal fluid dialirkan menuju separator. Pada separator ini seperti prinsipnya tadi di flash plant, tipe flash. Jadi geothermal fluid yang memiliki dua fasa antara steam dan air panas akan dipisahkan di dalam separator. Jadi air panas atau kita bisa sebut tadi brine fluid akan berada di bawah dan akan dialirkan langsung ke brine cycle, brine binary, dan kemudian uap bertekanan tinggi atau flash steam langsung dialirkan ke steam turbin. Bedanya dengan binary itu di sini kita punya steam turbin. Jadi ini adalah kombinasi dari geothermal konvensional yang ada sebelumnya, yang umum ada di Indonesia. Kita kombinasikan menggunakan binary plant, di mana uap keluar atau outlet steam dari steam generator, steam turbin, itu akan langsung dimanfaatkan kembali di dalam binary bottoming. Binary bottoming ini binary yang khusus dioperasikan menggunakan steam. Jadi beda yang tadi tuh binary-nya tuh menggunakan brine. Nanti saya akan jelaskan lagi di bagian bawahnya. Uap bertekanan rendah setelah memutarkan turbin kan uap berubah menjadi agak basah karena tekanannya udah turun. Nah, tetapi panas yang ada masih bisa dimanfaatkan untuk menjadi listrik, di mana steam dan kondensa tersebut ya mungkin temperaturnya sekitar masih 100 derajat,
itu memanaskan working fluid yang tadi sudah dijelaskan atau organic fluid, itu akan masuk di dalam heat exchanger, kemudian dipanaskan oleh uap bekas. Kemudian organic fluid tersebut akan berubah fase dan bertekanan dan dapat memutarkan turbin serta generator. Oleh karena itu, sistem ini dapat menambahkan produksi listrik dari yang awalnya kita hanya menggunakan steam turbin. Kemudian, setelah menghasilkan listrik pada bottoming steam, working fluid akan kembali didinginkan di dalam kondenser. Tapi jenis kondenser di sini berbeda dengan yang di konvensional ya. Jadi kondenser ini jenisnya kalau kita bisa lihat tuh seperti radiator mobil atau radiator apapun. Jadi tidak bersinggungan langsung dengan air, tapi kita menggunakan udara. Oleh karena itu di sistem kondenser ini dilengkapi dengan fan. Jadi working fluid yang sudah menjadi fasa uap itu didinginkan kembali di kondenser atau mungkin mirip dengan radiator. Setelah itu working fluid akan kembali menjadi fasa cair, di mana temperaturnya sudah turun, udah sekitar 60 derajat sampai 70, dan dialirkan kembali ke dalam heat exchanger, atau kita kalau di Sarula namanya vaporizer, yang berfungsi transfer panas antar steam dan working fluid. Jadi sistem ini menggunakan closed loop system di mana working fluid tidak akan keluar ke atmosfer, jadi kita gunakan terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Setelah itu, kondensat yang ada dari penurunan steam setelah mendinginkan working fluid akan menjadi kondensat, lalu dialirkan menuju reinjection header pipeline, atau disebut kita bisa bilang di sini kita langsung reinjeksikan ke reinjection well. Setelah itu di sistem yang kedua ini seperti binary cycle yang sudah dijelaskan Mas Andri sebelumnya, sama, yaitu kita memanfaatkan brine atau air panas yang dengan temperatur yang tinggi akan memanaskan working fluid, sama seperti yang steam bottoming tadi. Jadi working fluid akan berubah fasa, langsung bertekanan dan memutarkan turbin dan menghasilkan listrik melalui generator. Kemudian disirkulasikan kembali ke kondenser dan didinginkan dan masuk lagi ke dalam heat exchanger ya kan, masuk atau ke preheater dulu lalu ke vaporizer. Cuman pada binary ini yang ada di Sarula kita memiliki kapasitas yang lumayan besar, sekitar 15 megawatt. Oleh karena itu kapasitas brine fluid ini sendiri yang kita gunakan lebih besar. Oleh karena itu kita menggunakan preheater terlebih dahulu untuk memanaskan working fluid, fase cair, kemudian langsung dimasukkan ke dalam vaporizer untuk dinaikkan lagi suhunya menjadi superheated working fluid. Kemudian setelah memanaskan working fluid, air brine atau brine fluid ini akan turun temperaturnya dan tekanannya. Kemudian langsung dialirkan, digabungkan menuju reinjection well. Jadi kita seperti pada desainnya geothermal ini adalah renewable dan kita kembalikan lagi ke dalam reservoir. Oke, integrated combined cycle ini keuntungannya yaitu dapat membangkitkan listrik 40% lebih besar, kira-kira 40% dibandingkan dengan sistem flash atau dry plant, di mana kita bisa memanfaatkan seluruh panas untuk menjadi listrik, yang biasanya dari yang konvensional itu langsung direinjeksikan, tetapi di integrated combined cycle ini kita manfaatkan
lebih dari 80% panas dan kita konversi menjadi energi listrik. Artinya integrated geothermal combined cycle ini lebih besar dibanding yang konvensional. Oke, bisa lanjut slide berikutnya. Oke, kita akan lanjut ke dalam kontrol sistem secara umum. Mungkin teman-teman penasaran nih, gimana sih ngoperasiin PLTP atau pembangkit listrik. Oke, pada umumnya pembangkit listrik dilengkapi beberapa sistem, yaitu yang pertama kita punya sistem uap, kita punya sistem turbin, dan sistem pendingin, lalu kita punya sistem pelumas, di mana masing-masing sistem tersebut dikontrol dan dikendalikan, lalu dimonitor oleh teman-teman operator di dalam CCR. Kita dapat mengatur proses yang ada untuk menghasilkan listrik, di mana proses tersebut memiliki batasan-batasan sesuai yang telah kita desain atau yang telah didesain sebelum pembangkit listrik dibangun. Artinya kita selalu mengikuti standar operation procedure yang ada. Oleh karena itu, bagian-bagian sistem tersebut harus dikendalikan. Di sini di power plant biasanya kita menggunakan control system seperti PLC dan sebagainya atau DCS, yaitu menjadi sistem kontrol utama. Di mana sistem tersebut memiliki beberapa bagian, yaitu kita bisa lihat di sini ada instrumen atau mungkin kita sering kenal tuh sensor dan aktuator penggerak. Instrumen ini terdiri dari beberapa sensor, yaitu seperti sensor tekanan, sensor temperatur, level, flow, untuk mengetahui aliran steam atau aliran pendingin, kemudian speed. Speed di sini diaplikasikan untuk kita mengetahui berapa RPM untuk steam turbin dan mungkin motor-motor dan pompa yang kita operasikan. Instrumen sensor ini seperti layaknya panca indera, jadi kita wajib memiliki peralatan ini untuk mengendalikan plant secara keseluruhan. Jadi kita bisa tahu apakah kondisi plant ini dalam keadaan normal atau ada gejala-gejala kerusakan atau performance yang menurun. Kita bisa baca dari menggunakan instrumen devices. Oke. Setelah itu kita juga punya aktuator penggerak, di mana aktuator itu terdiri dari control valve, pumps, fans, kompresor, atau bahkan circuit breaker, di mana kita menyalurkan listrik ke jaringan PLN. Nah, semua aktuator di sini dikendalikan oleh kontrol sistem, di mana input dari kontrol sistem tersebut adalah berupa sinyal dari instrumen. Jadi kita bisa setting berapa value yang kita inginkan atau berapa megawatt yang kita ingin ciptakan dan berapa flow rate yang kita butuhkan. Kita dapat mengontrol menggunakan control valve, pumps, atau dan kemudian untuk mengalirkannya kita memiliki circuit breaker, yaitu di mana power plant atau pembangkit listrik terhubung dengan jaringan PLN. Di sini juga kita harus tahu bagaimana sistem itu bekerja, bagaimana persyaratan kita untuk terhubung. Jadi pembangkit listrik ini nggak bisa langsung kita hubungkan secara direct gitu, langsung aja tanpa ada batasan-batasan, karena sistem ini memiliki sinkronisasi antara jaringan PLN dan pembangkit. Artinya kondisi di grid atau di jaringan PLN harus sama dengan pembangkit listrik, seperti tegangan generator, seperti sudut pasas, seperti frekuensi. Artinya kita mau sinkron, kita mau gabung. Jadi tidak ada perbedaan parameter. Oleh karena itu, synchronization ini penting. Maka itu sistem secara keseluruhan pembangkit listrik ini harus prima agar target operasi kita
dapat tercapai. Oke, bisa lanjut. Ya, ini adalah sistem pengaman pada PLTP. Seperti sistem pada umumnya atau peralatan-peralatan yang kita sering temui, selain di pembangkit listrik juga ada namanya pengaman. Apalagi di dalam pembangkit listrik ini kita memiliki potensi-potensi bahaya atau kejadian-kejadian yang tak terduga yang mungkin nggak kita inginkan. Oleh karena itu, pembangkit listrik wajib dilengkapi dengan pengaman-pengaman tertentu. Ya, salah satunya atau saya bisa sebutkan satu persatu mulai dari overpressure, di mana kita berhubungan dengan tekanan tinggi, dengan tekanan tinggi dan temperatur tinggi juga, di mana overpressure ini wajib kita aplikasikan karena seperti yang tadi Mas Andri jelaskan, kita menggunakan uap dari reservoir, di mana reservoir itu kita tidak akan tahu bagaimana kondisi tekanannya dan temperaturnya, atau tiba-tiba ada kenaikan pressure, kita bisa rilis pressure-nya atau kita buang ke atmosfer menggunakan overpressure release valve. Di situ kita bisa langsung buang ketika setting point tekanan tersebut mencapai value-nya. Kemudian level di dalam separator ini kan tadi setelah dijelaskan, kita memisahkan antara uap dan air panas, ya kan? Air panas ini kita jaga levelnya, jangan sampai level tersebut tinggi dan terbawa ke dalam saluran uap atau pipa uap. Ini akan mengakibatkan kerusakan di sisi turbin dan mungkin pipa itu sendiri. Oleh karena itu, level di sisi separator ini mesti kita monitor. Dan apabila kita tidak bisa menjaga level dan level brine itu menjadi high, maka proteksi wajib menghentikan operasi pembangkit listrik supaya menghindarkan peralatan dari kerusakan atau aspek-aspek lainnya. Kemudian di nomor 3 kita ada high vibration, di mana benda yang berputar pasti memiliki vibrasi. Oleh karena itu, vibration sensor ini akan membaca berapa besar vibrasi yang timbul akibat putaran turbin atau putaran motor. Setelah itu, ketika terjadi overvibrasi, maka proteksi ini akan bekerja dan menghentikan operasi pembangkit listrik. Karena jika tidak dilakukan penghentian, akan berakibat fatal terhadap aspek-aspek manusia, peralatan itu sendiri, mungkin lingkungan, jika terjadi ledakan atau kebakaran. Yang keempat, overspeed. Overspeed ini juga kita harus aplikasikan karena turbin berputar, di mana ketika terjadi kelebihan putaran, kita harus membatasi putaran tersebut agar tidak terjadi kerusakan atau bahkan ledakan. Seperti kejadian-kejadian sebelumnya mungkin di pembangkit listrik ada kejadian overspeed, gagal overspeed dan mengakibatkan kerusakan. Selanjutnya temperatur high, kita juga tidak bisa menghindari temperatur karena pembangkit listrik, apalagi pembangkit panas bumi, itu kita terhubung dengan temperatur high dan pressure high. Oleh karena itu temperatur juga kita proteksi apabila terjadi kelebihan. Kemudian di nomor 6 ada namanya electrical failure. Umumnya pada pembangkit listrik yaitu mengalirkan listrik, di mana tercipta potensi-potensi bahaya atau kejadian-kejadian malfunction. Oleh karena itu, electrical system ini harus kita perlu aplikasikan proteksi. Misalnya terjadi short circuit atau seperti di grid PLN atau sambungan-sambungan tertimpa pohon dan sebagainya, itu wajib kita lakukan pengamanan.
Yang terakhir adalah fire protection. Fire protection ini juga sangat-sangat penting di pembangkit listrik, di mana kejadian kebakaran ini juga berpotensi karena kita berhubungan dengan energi listrik, panas, tekanan, mungkin gesekan dari peralatan kita dan bahan-bahan yang mudah terbakar seperti pelumas. Karena pembangkit listrik ini memiliki sistem pelumas, di mana pelumas itu salah satu material yang mudah terbakar. Oleh karena itu, fire protection itu wajib ada di pembangkit listrik dan kita harus memastikan bahwa protection ini bekerja secara keseluruhan dan kita melakukan pengujian-pengujian di waktu tertentu. Oke, dari pengaman ini sebenarnya tujuannya itu adalah ada 3 aspek, yaitu manusia itu sendiri, manusia di dalam power plant, seperti ya pekerja-pekerja pembangkit, dan manusia di daerah sekitar. Apabila terjadi ledakan atau kejadian tidak kita inginkan, itu sangat berbahaya. Oleh karena itu sistem pengamanan wajib kita pastikan. Kemudian lingkungan, apabila ada tumpahan air panas karena tidak ada proteksi dan air tersebut mengalir ke lingkungan, itu juga dapat mengganggu lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga adalah pembangkit listrik itu sendiri, di mana pembangkit listrik ini memiliki part-part atau part-part yang nilai ekonominya tuh cukup besar. Jadi kita harus lindungi untuk keberlangsungan operasi pembangkit listrik. Jadi tidak akan tiba-tiba terhenti di tengah jalan atau bahkan kita kehilangan kesempatan untuk mengalirkan listrik dan lingkungan sekitar menjadi kekurangan. Ya, menurut saya inilah sistem-sistem yang ada di pembangkit listrik yang kemudian kita memang harus perhatikan, dan ini adalah sistem-sistem secara umum yang bisa kami sampaikan. Oke. Selanjutnya, sebagai penutup, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan potensi geotermal terbesar di dunia, atau sekitar 40% dari total kapasitas panas bumi di dunia. Nah, ini menjadi menarik karena Indonesia ini berada di ring of fire. Jadi sangat berpotensi sekali untuk mengembangkan atau untuk mengetahui pengetahuan di bidang geotermal. Artinya geotermal ini juga sebagai masa depan Indonesia di renewable energy. Mungkin untuk teman-teman yang tertarik dengan geotermal bisa mendalami atau bisa menambah knowledge dengan belajar di geotermal, atau mungkin kalau ada kesempatan bisa visit ke pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Kedua, teknologi pembangkit listrik panas bumi ini terus berkembang. Seperti yang tadi kita jelaskan, mulai dari dry steam, flash steam, binary, dan terakhir integrated combined cycle. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan kita di Indonesia untuk turut serta mengikuti perkembangan teknologi panas bumi, terutama yang terbaru itu combined cycle, di mana mungkin ke depannya proyek-proyek panas bumi akan memanfaatkan teknologi ini karena dapat menghasilkan energi listrik yang lebih besar daripada sistem terdahulunya. Oke, kita bisa lihat ini adalah kondisi lapangan panas bumi di sini. Gambar ini adalah di Wayang Windu, tempatnya Mas Andri nih. Mungkin Mas Andri nanti bisa cerita-cerita bagaimana kondisi di sana, dan memang cukup hijau ya. Jadi kita lebih fresh di sana. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Ya, terima kasih Mas Richard, terima kasih Mas Andri, Mas Andika. Oke. Mungkin ini banyak banget pertanyaan nih Mas. Kita mulai aja mungkin ya. Nanti mungkin yang menjawab bisa diatur aja Mas. Oke. Pertanyaan pertama dari Mas Herjuno Irfan ini. Pertanyaannya, untuk geothermal power plant ini
berasal dari panas bumi. Nah, bagaimana cara atau proses pengambilan energi panas bumi dari dalam bumi untuk diolah dalam pembangkit listrik? Silakan, Mas. Oke. Mungkin Mas Andika bisa nerangin, Mas, dari mulai reservoir. Ya. Untuk Mas Herjino Irfan, yang pertama cara ekstrak panas dari panas bumi. Jadi sebenarnya panas bumi ini menghasilkan rata-rata ya 2 fasa, sekitar 90% dari lapangan panas bumi ini 2 fasa. Jadi ada fasa liquid, ada fasa steam. Yang 10% lagi biasanya fasa steam atau cuma fasa uap atau uap kering, 90%-nya uap. Seperti lapangannya Mas Andri di Wayang Windu, dan ada beberapa lapangan lain seperti Darajat atau Kamojang. Nah, untuk lapangan-lapangan yang 2 fasa tersebut, maka kemudian seperti diterangkan tadi oleh teman-teman, akan dipisahkan oleh separator, steamnya yang akan dipakai untuk memutar turbin. Jadi mengubah sistem tersebut, karena begini, sistem ini kan temperaturnya tinggi, yang kemudian akan mempunyai pressure yang tinggi. Nah, pressure yang tinggi inilah yang akan digunakan untuk merubah energi mekanik dari turbin tersebut menjadi energi listrik lewat proses elektromagnetik di turbin. Gitu. Sehingga itulah cara mengekstraksi panas, yaitu steam dirubah menjadi listrik karena mempunyai pressure. Konsep yang sama juga berlaku pada pembangkit listrik yang lain ya, seperti PLTU. PLTU itu punya steam yang berasal dari air yang dipanaskan di boiler oleh batu bara, yang kemudian steam ini akan muter turbin. Jadi itu cara mengekstraknya. Nah, untuk binary biasanya cara mengekstrak panasnya adalah steam yang sudah berpressure lebih rendah, atau brine atau liquid yang masih panas tersebut biasanya diambil panasnya melalui heat exchanger. Jadi brine yang masih panas tersebut setelah dipisahkan di separator tadi dimasukkan ke dalam vessel heat exchanger untuk menguapkan working fluid. Nah, working fluid ini biasanya kita pakainya pentan, ini yang umum terjadi. Nah, working fluid ini kemudian setelah dipanaskan oleh si brine menjadi steam, dan steamnya dipakai untuk memutar turbin. Nah, itu. Kemudian parameter apa yang dipakai untuk mengetahui apakah steam tersebut saturated atau superheated? Parameternya gampang, yaitu dryness atau kekeringan. Nah, kita tahu kekeringan dari mana hitung-hitungannya. Nah, ada cara menghitung, kita namakan steam fraction. Nah, cara menghitung steam fraction. Steam fraction ini ngitungnya dengan memakai entalpi. Jadi konsepnya adalah entalpi di reservoir sama dengan entalpi di permukaan. Bedanya adalah fasa. Kalau di reservoir kita anggap satu fasa, di surface dia akan menjadi 2 fasa, yang kemudian ada entalpi steam, ada entalpi brine, yang kemudian bisa kita hitung berapa dryness-nya. Nah, biasanya untuk mengetahui entalpi kita bisa menggunakan kalorimeter untuk metode langsung. Tapi untuk metode tidak langsung, nah ini yang lebih gampang. Untuk metode tidak langsung biasanya kita melakukan analisa terhadap unsur-unsur kimia yang konservatif seperti chloride. Nah, chloride ini hanya larut di dalam brine, hanya larut di dalam liquid. Jika dia terdapat di dalam steam, berarti steam tersebut mengandung brine. Berapa kandungan brine di dalam steam tersebut? Nah, kandungan brine di dalam steam tersebut berbanding lurus dengan tingkat kekeringannya. Jadi, biasanya kita bagi chloride yang ada di dalam steam dengan chloride yang ada di dalam brine, dan kemudian kita kalikan 100%. Nah, jadi itu adalah tingkat kebasahannya. Tingkat kekeringannya ya 100% dikurangi perhitungan tadi. Itulah kita dapat dryness-nya. Semakin mendekati ke 100%, maka dia akan menjadi saturated. Gitu. Nah, jika reservoirnya mengalami boiling, sehingga yang tadinya 2 fasa menjadi 1 fasa karena tidak ada reinjeksi, maka steam yang tadinya steam basah bisa menjadi dry steam. Tapi untuk lapangan yang 1 fasa seperti lapangannya Mas Andri ini vapor dominated, maka jika dia tadinya udah vapor, udah dry steam, terus kemudian reservoirnya mengalami boiling atau dia mengalami pendidih, maka steamnya bisa jadi superheated. Gitu. Nah, bahayanya apa? Bahayanya adalah ketika steam ini oversaturated atau superheated, maka
kandungan gas ini komposisinya akan naik. Jadi kita bisa, biasanya di dalam steam itu terdapat gas yang kita namakan NCG atau non-condensable gas. Nah, non-condensable gas ini biasanya kita hitung persen beratnya. Semakin tinggi persen berat dari non-condensable gas ini atau NCG ini, maka akan mengurangi efisiensi turbin. Gitu. Jadi berbahaya terhadap efisiensi turbin dan juga bisa menyebabkan korosi si sulfurnya tersebut. Gitu. Oke, terus yang lain gimana? Oke, Mas. Mungkin kejawab ya. Oke, selanjutnya nih Mas. Dari Asari, dari Mas Asari, pertanyaannya, treatment apa yang perlu dilakukan pada reinjection well? Dan dampaknya apa kalau suatu pembangkit tidak ada reinjection well? Oke, jadi di dalam geothermal ada 2 jenis sumur. Sebenarnya ada 3 jenis, ada 1 sumur lagi, tapi jarang terminologinya jarang dipakai, monitoring well biasanya. Nah, biasanya 2 jenis sumur ini adalah sumur produksi dan sumur reinjeksi. Jadi sumur produksi untuk memproduksi, sumur reinjeksi adalah sumur yang dipakai untuk memasukkan kembali fluida geothermal yang sudah kita pakai untuk pembangkitan listrik. Nah, apa treatment yang dilakukan untuk reinjection well? Nah, reinjection well ini sangat penting, by the way, karena apa? Karena kalau reinjection well ini kapasitasnya berkurang, maka kemudian flow rate yang bisa dimasukkan ke dalam reinjection well ini juga berkurang, yang kemudian akan mengganggu fungsi dari pembangkitan. Bisa jadi pembangkitnya ini akan turun daya karena si sumur reinjeksi ini berkurang kapasitasnya gitu. Berkurangnya karena apa? Biasanya berkurangnya karena bisa jadi karena scaling atau bisa jadi karena terjadi build up pressure. Nah, oleh karena itu kita juga selain menjaga sumur produksi, kita juga harus menjaga sumur reinjeksi. Menjaganya gimana ya? Ketika kita menginjeksikan fluida geothermal, maka kita harus pastikan fluida geothermalnya ini dalam kondisi saturated. Artinya saturated ini dia tidak melewat jenuh dengan mineral atau dengan unsur-unsur lain yang bisa menyebabkan terjadinya pembentukan deposit. Jadi kalau misalkan deposit ini terbentuk di sumur reinjeksi, maka kapasitas sumur reinjeksi permeabilitasnya akan berkurang, sehingga kapasitasnya juga akan berkurang. Nah, kalau kapasitasnya ini berkurang, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kapasitasnya sudah berkurang, maka kita harus lihat dulu berkurangnya karena apa? Apakah karena scaling atau karena hal yang lain? Bisa juga misalkan ya, ini orang drilling atau teknik perminyakan ngerti nih, misalkan terjadi collapse di reservoir sehingga menutup permeability-nya bisa juga gitu. Bisa juga terjadi karena scaling. Nah, kalau dia terjadi karena scaling, maka biasanya yang dilakukan adalah acid icing biasanya. Jadi kita injeksikan acid ke dalam sumur reservoir, ke dalam sumur reinjeksi, sorry. Nah, apa acidnya yang dimasukkan bergantung pada scalingnya. Kalau scalingnya calcite, acidnya biasanya acid lemah. Kalau scalingnya silika, acidnya agak kuat, biasanya campuran HF dengan H2SO4. Dan penting juga untuk memasukkan anti korosi ketika kita melakukan acid icing supaya pipanya tidak mengalami korosi. Terus kemudian selain acid icing, biasanya di sumur reinjeksi juga kita lakukan reservoir tracer test. Jadi kita injeksikan chemical, bisa isotop yang kemudian ini digunakan untuk reservoir tracer test. Ini penting karena kita ingin mengetahui interkoneksi antara sumur reinjeksi dan sumur produksi. Jadi kalau kita injeksikan fluida ke dalam sumur reinjeksi, nanti nyampainya ke sumur produksi yang mana, nyampainya berapa lama, dan nyampainya berapa besar. Nah, ini penting. Interkoneksi ini penting untuk melakukan pengelolaan dari produksi dan reinjeksi tersebut. Nah, inilah yang dinamakan manajemen reinjeksi. Gitu. Sehingga ya biasanya kita rutin setiap 2 tahun sekali melakukan reservoir tracer test untuk mengetahui interkoneksi tersebut. Terus kemudian yang ketiga, nah, jadi, yang nomor 2 ya, dampak apa kalau suatu pembangkit tidak ada reinjection well? Kalau tidak ada reinjection well, jelas tidak sustainable. Karena ketika kita ekstrak fluida geothermal terus dari bawah, tanpa kita masukkan lagi ke reservoirnya, maka lama-lama akan habis.
si fluidanya tersebut. Jadi sebelum habis si fluidanya ini akan berubah dia. Tadinya dia liquid dominated, dia bisa berubah jadi vapor dominated karena si liquidnya ini dipanasi dengan panas yang sama, tapi volumenya terus berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya dia jadi steam, jadi terjadi boiling dia di reservoir, sehingga dia akan jadi steam. Untuk lapangan geothermal konvensional yang hanya mengandalkan dry steam atau flash steam, mereka sih senang karena produksinya tiba-tiba bertambah, produksi steamnya tiba-tiba bertambah karena mereka pakai steam. Tapi untuk lapangan-lapangan yang integrated combined cycle yang dimana ada juga steam turbine dan juga ada binary, ketika mereka mengalami pengurangan dari brine tersebut, maka itu juga berbahaya bagi si binary brine tersebut. Jadi agak tricky mengelola ini. Jadi dan juga selain itu, kalau tidak ada reinjection well, maka terjadi environmental hazard karena kan kita buangnya kan di surface kan, kita buang ke sungai, kita buang ke tempat-tempat lain yang bisa mempengaruhi air dari warga. Karena bagaimanapun air geothermal ini mengandung beberapa logam seperti ada arsen, ada merkuri gitu ya, walaupun jumlahnya sangat kecil gitu, tapi tetap harus kita hindari pencemaran tersebut. Itu kenapa harus ada reinjection well. Terus untuk yang ketiga ini derating. Nah, ini coba Mas Andri gimana untuk derating karena scaling ini? Ya, Mas Andri silakan. Mas ada ini Mas Asari ini ada pertanyaan lain terkait 2 pertanyaan tadi. Silakan Mas Asari. Oke, terima kasih Mas Rian ya. Mungkin saya langsung saja Mas Andika. Jadi ada terjadi di salah satu power plant geothermal Mas. Jadi di power plant geothermal itu memang nggak punya reinjection well. Jadi di reinjection well kita nggak punya, jadi scaling pada pembangkit itu sangat tinggi. Dan scaling ini sering terjadi itu di beban-beban rendah, beban-beban pembangkit yang rendah. Sedangkan kalau kita main di beban yang tinggi, scalingnya itu cenderung berkurang. Nah itu kira-kira karena apa ya Mas ya? Iya, kita mesti lihat dulu apa yang terjadi ketika beban rendah ya. Ketika beban rendah tuh biasanya flow rate-nya rendah biasanya, tapi tekanannya sama. Gitu. Nah, kalau dia, betul. Iya kan. Nah, kalau flow rate-nya rendah, tekanannya sama, nah dia mungkin tidak akan terjadi. Mungkin penyebabnya bukan karena oversaturation, gitu, tapi karena si flow rate-nya ini rezim flow-nya ini berubah dia. Jadi dia menjadi lebih lambat sehingga dia waktu sentuh antara si brine sama si pipanya menjadi lebih lama sehingga ini akan memicu scaling pada pipa tersebut. Dan juga biasanya kalau flow-nya rendah biasanya terjadi carry over tuh. Jadi carry over ini terminologi yang kita pakai ketika brine masuk ke dalam steam. Nah, kalau carry over terjadi maka steam quality-nya turun. Kalau steam quality-nya turun, di turbin juga bisa lebih rentan terjadi scaling biasanya gitu. Karena dia banyak brine-nya di dalam steam tersebut yang tercarry over gitu. Ya juga biasanya vibrasi ya biasanya ya terjadi juga biasanya gitu. Oke Mas, terima kasih Mas. Terima kasih buat jawabannya, sudah cukup sih buat saya. Oke Mas. Pertanyaan selanjutnya Mas, karena banyak banget nih saya pilihkan satu orang satu pertanyaan dulu ya Mas. Nanti kalau ada waktunya lanjut ke pertanyaan mereka yang kedua. Soalnya banyak banget pertanyaannya. Dari Mas Latif Aji ini. Pertanyaannya, apakah ada indikator tertentu yang bisa merepresentasikan bahwa sumur akan menghasilkan satu fasa atau 2 fasa? Apakah bisa diketahui pada tahap eksplorasi atau pada pengeboran well test pada tahap lainnya? Silakan Mas. Ya, biasanya kita bisa menduga dari eksplorasi. Jadi perbedaan antara steam dominated dan liquid dominated ini perbedaannya biasanya di kandungan chemicalnya, jadi di chemistry properties-nya. Jadi kalau untuk liquid dominated ini biasanya lebih kaya. TDS-nya, total dissolved solid-nya lebih tinggi,
silikanya lebih besar, kloride-nya juga lebih besar gitu ya. Biasanya yang kita lihat biasanya kloride-nya. Kalau kandungan kloride-nya besar, ketika kita biasanya dalam kegiatan eksplorasi kita biasanya melakukan sampling di manifestasi. Nah, dari sampling manifestasi tersebut, makin tinggi temperatur manifestasi makin bagus, by the way. Nah, berarti ketika kita sampling di manifestasi-manifestasi yang bagus, ya kalau perlu kita cari manifestasi yang boiling spring gitu ya, mata air panas yang boiling, maka kita kita akan melakukan analisa terhadap hasil sampling tersebut dan kita akan melihat beberapa komponen-komponen. Biasanya yang kita lihat nih komponen-komponen konservatif kayak chloride, boron, lithium. Nah, komponen-komponen ini yang menentukan origin dari si liquid geothermal tersebut. Ya. Terlebih khusus dari chloride, karena chloride ini biasanya indikasi dari maturity dari sebuah fluida geothermal, jadi makin tinggi chloride-nya makin mature. Itu untuk liquid dominated. Nah, tapi bisa juga chloride-nya rendah tapi dia potensial. Nah, biasanya untuk chloride yang rendah, maka biasanya untuk chloride yang rendah, maka biasanya dia bisa kita duga dia vapor dominated. Nah, bisa kita lihat juga di manifestasi steam-nya, manifestasi fumarole biasanya bisa kita lihat kalau konsentrasi gas terhadap persen weight si NCG-nya ini besar sekali, itu bisa kita duga dia steam dominated atau vapor dominated, persen weight NCG terhadap sistemnya gitu. Tapi ya bisa juga persen weight NCG besar ini bisa juga karena mungkin reservoirnya terlalu dalam sehingga ketika sistem ini berjalan ke atas melalui melalui patahan ini dia mengalami kondensasi sehingga sistemnya berkurang tapi gasnya tetap yang mengakibatkan persen weight NCG-nya naik gitu. Bisa juga itu tipuan juga gitu. Jadi bisa kita lihat dari situ, bisa kita duga, biasanya kita lihatnya dari situ apakah dia vapor dominated atau two phase gitu ya, liquid dominated. Nah, pastinya ya setelah kita melakukan pengeboran eksplorasi, apakah slim hole atau normal hole gitu. Biasanya kita lakukan 3 sumur untuk kemudian kita lakukan uji produksi dan kita lihat di situ apakah dia 2 fase atau fase 1 fase setelah uji produksi tersebut di sumur-sumur eksplorasi. Oke. Selanjutnya Mas, ini ada Rizja dari Tantria Bank University dan pertanyaannya hampir mirip nih dengan Mbak Bella Santika. Pertanyaannya, Indonesia masuk dalam 3 besar negara yang mampu memproduksi lebih dari 1 gigawatt panas bumi. Tapi bagaimana dengan pemanfaatannya dalam masyarakat? Apakah sudah maksimal atau masih kurang? Mbak Bella menambahkan, apa yang menjadi kendala dalam melakukan produksi panas bumi? Silahkan, Mas. Ya, yang gimana, Mas Andri sama ini, Mas Richard, mengenai pemanfaatan ini? Ya, silahkan Mas Andri, Mas Richard. Oke, Pak Andika, mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya. Untuk pengaplikasiannya panas bumi untuk pembangkit listrik saat ini. Jadi seperti tadi kita bisa lihat di slide, itu saat ini di Indonesia masih sampai sekitar 2000 megawatt untuk energi panas bumi sendiri yang kita bisa eksplor untuk pembangkit listrik. Jadi mungkin belum bisa kalau untuk resortnya atau masih jumlah panas buminya sih sebenarnya banyak, jadi ya banyak sekali terkendala karena kan kalau kita lihat dari pemetaan tadi Ring of Fire itu lebih banyak itu kan dia di berdekatan dengan gunung berapi dan di situ juga pasti namanya gunung kan ada hutan dan jadi pembebasan hutan itu yang sekarang jadi masalah besarnya sih. Jadi banyak sekali izin-izin yang
masih sulit gitu untuk dilakukan produksi eksploitasi dan eksplorasi panas bumi gitu. Untuk pengaplikasiannya ke masyarakat ya, Mas Rian tadi ya, Ya, yang kedua. betul Mas. Untuk ke maksimal masyarakat, kalau untuk ke masyarakat saat ini kita sedang ekspansi geothermal selain di Sumatera, di Pulau Jawa, kemudian ada juga di Pulau Nusa Tenggara. Saat ini kita mau mengembangkan di daerah Sulawesi. Sulawesi pun ada. Di sana kita mau mengembangkan dengan skala kecil, di mana kebutuhannya itu menyesuaikan dengan kebutuhan industri dan juga perkembangan dari masyarakat sekitar gitu. Mungkin itu Mas Rian. Oke, terjawab ya mungkin ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Mas. Dari Mas Herogama. Di bagian mana saja dominan terjadi overpressure dalam fluid transportation, dan alternatif lain apa yang digunakan dalam menghadapi overpressure selain dari release pressure, sedangkan pressure berperan penting dalam memutar turbin. Begitupun juga speed dan temperatur. Silakan Mas. Oke, saya Mas Richard, coba jawab dulu. Mas Andri. Oke. Oke Mas. Mau Mas Richard gimana? Oke, silakan. Silakan. Oke, saya coba jawab ya. Oke, terima kasih untuk Mas Herogama ya. Di Ya, sini Mas pertanyaannya bagus, terima kasih. Di mana saja dominan terjadi overpressure dalam fluid transportation ya. Seperti yang tadi dijelaskan di dalam slide itu di dalam operasi panas bumi tadi kita tidak bisa mengetahui ya karena natural kan pressure-nya, temperaturnya. Namun jika terjadi kelebihan pressure, kita wajib merilis. Tapi dengan kontrol, gimana caranya turbin tetap berputar. Artinya dalam pembangkit listrik dilengkapi beberapa peralatan, salah satunya control valve atau fan valve, seperti tadi Mas Andri jelaskan di awal. Jadi ketika di receiving header kita kontrol pressure-nya, kita jaga agar pressure yang masuk ke dalam turbin itu sesuai dengan yang dibutuhkan turbin. Jadi apabila terjadi lonjakan pressure di fluid transportation atau di dalam production well, kita bisa langsung rilis ke lingkungan menggunakan fan valve. Jadi dia akan mengontrol pressure tersebut. Oleh karena itu, turbin tetap bisa beroperasi dengan speed yang ditetapkan gitu. Apabila just in case terjadi lonjakan yang tidak bisa kita kendalikan atau terjadi secara tiba-tiba dan kontrol kita tidak merespon dengan cepat, dan itu sering terjadi. Oleh karena itu kita ada double protection, di mana di pipeline kita dilengkapi dengan rupture disc atau seperti membran yang ditentukan tekanannya berapa, dia akan pecah secara otomatis. Nah, rupture disc ini ketika settingnya tercapai, dia akan pecah, dia akan rilis ke udara untuk memproteksi plan kita. Oleh karena itu, yang pertama tadi dari control valve, apabila tidak bisa dikontrol juga, ya yang terakhir adalah pengaman terakhir, yaitu rupture disc itu sendiri. Dan rupture disc itu sifatnya sekali pakai. Ketika dia udah pecah, dia udah rilis, ya apa yang harus kita lakukan? Adalah menurunkan tekanan. Bagaimana menurunkan tekanannya? Yaitu kita bisa menutup sumur. Kita bisa mengurangi tekanan melalui kepala sumur. Setelah pressure diturunkan, kita bisa melanjutkan operasi dengan kita menstabilkan tekanan dulu. Setelah udah stabil, baru kita bisa start kembali plan kita atau bisa melanjutkan. Setelah itu,
kita juga wajib mengganti proteksi yang tadi yang sudah rusak. Jadi kan karena sekali pakai, jadi ya udah rilis, pecah. Nanti setelah berjalan di situ ada isolation valve, kita bisa tutup sementara, kemudian kita ganti dengan proteksi yang baru. Nah, setelah itu ya udah kita dapat mengoperasikan plan dengan sangat aman. Semoga menjawab. Semoga menjawab. Oke, Mas. Selanjutnya nih, Mas. Dari Mas Arga Febriantoni. Apa perbedaan treatment yang pernah dilakukan antara steam dominated dengan water dominated? Silakan, Mas. Halo? Oke, mungkin Pak Andika, Pak Andika. Mas Andika bisa jawab. Oke. Biasanya kalau untuk liquid dominated, biasanya dia ketika sampai di kepala sumur dia dua fase ya, ada steamnya, ada brine-nya. Nah, steam sama brine ini kita pisahkan dengan menggunakan separator. Jadi treatmentnya adalah dengan menggunakan separator. Kalau untuk lapangan-lapangan yang kering, dry steam atau steam dominated atau vapor dominated, maka biasanya dia tidak memakai separator. Jadi bedanya di situ, yang satu pakai separator, yang satu tidak memakai separator. Tetapi yang dipakai tetap steam, gitu ya. Terus kemudian ya untuk kalau liquid dominated ini lebih banyak masalahnya ya biasanya karena berkaitan dengan scaling atau pembentukan kerak atau deposit gitu ya. Karena itu biasanya untuk mengurangi terbentuknya deposit biasanya ditambahkan asam asam sulfat yang umum dipakai gitu untuk diturunkan pH-nya sedikit sehingga bisa menunda terjadinya deposisi gitu. Dan juga tidak boleh terlalu asam karena bisa terjadi korosi. Biasanya itu aja sih treatmentnya kalau untuk water dominated gitu. Oke. Oke, Mas. Masih ada pertanyaan nih, Mas. Lanjut ya. Dari Mbak Nabila Hanin. Parameter apakah dalam pembangunan sebuah PLTP? Apakah dari segi modal pembangunan yang cukup besar, cukup sepadan juga dengan energi yang dihasilkan? Dan selain Sarula Operation, apakah ada proyek yang memanfaatkan panas bumi ini? Silakan, Mas. Ya, oke. Kalau untuk apakah ekonomis atau enggak pertanyaannya? Pasti ekonomis karena ada perusahaan yang mau. Kalau enggak ekonomis nggak ada perusahaan yang mau gitu. Betul, Mas. Ekonomis atau enggak ya pasti dari segi harga listriknya berapa gitu. Ya terus terang untuk harga listrik untuk geothermal pasti memiliki capital expenditure atau belanja modal yang lebih besar sehingga harga listriknya pasti lebih tinggi dibandingkan pembangkit listrik yang lain. Contohnya pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Gitu. Jadi harga listriknya lebih besar karena ya belanja modalnya lebih besar. Nah, karena itu perlu dilakukan eksplorasi. Nah, eksplorasi ini biasanya untuk resource assessment. Jadi apakah ekonomis atau tidak? Karena kalau misalkan ternyata di daerah itu resource-nya rendah, temperaturnya rendah, terus kemudian luasan reservoirnya juga kecil gitu ya. Terus permeability-nya juga nggak bagus gitu kan. Berarti dia dari sisi flow rate, dari sisi temperatur, dari sisi luasan reservoir dia nggak prospek, sehingga ya kita tidak bisa melanjutkan kegiatan eksplorasi ke tahap selanjutnya. Jadi eksplorasi ada beberapa tahap, ada geoscience survey, detail survey, terus kemudian ada yaitu proses drilling gitu ya. Nah kalau misalkan dari sisi survei geoscience saja udah nggak ekonomis, buat apa kita lanjutkan ke drilling? Karena drilling ini mahal banget. Satu sumur ini bisa 10 juta US dollar ya, bayangin 130 miliar satu sumur. Kalau berhasil, kalau gagal ya hilang tuh 130 miliar gitu. Jadi benar-benar harus dikaji, resource assessment-nya benar-benar harus dilakukan secara baik. Terus selain Sarula Operation banyak. Gitu. Pemilik lapangan terbesar ya Pertamina Geothermal Energy kalau nggak salah punya 16 WKP. Bahkan Sarula ini sebenarnya WKP-nya punya PGE. Sarula
Star Energy termasuk ini juga punya PGE, lapangannya lapangan PGE. Kita mengelola lapangan ini dengan sistem JOC atau Joint Operation Contract. Jadi kita ngontrak aja ke Pertamina untuk kemudian membangkitkan listrik dari situ gitu. Sehingga ya ada banyak, Pertamina punya banyak lapangan. Saat ini yang beroperasi ada 5 kalau nggak salah. Ada Lendong, ada Kamojang, terus kemudian ada Ulu Belu, ada Lumut Balai, terus kemudian yang mau jalan Hulu Lais. Kalau untuk Star Energy kalau nggak salah punya 3 lapangan ya, atau 4 yang udah, 3 lapangan yang udah jalan ya, Wayang Windu, Derajat, sama Salak. Karena Derajat Salak ini dulu punyanya Chevron, terus kemudian dibeli oleh Star Energy. Terus kalau untuk Sarula, ya Sarula ini punya 4 site sebenarnya, tapi sekarang yang baru jalan baru 2 site, yaitu Silang Kitang sama Namora Ilangit. Nah, untuk korporasi lokalnya kita dinaungi oleh Medco. Jadi SOL ini sebenarnya konsorsium dinaungi oleh Medco. Medco sendiri juga punya beberapa lapangan yang sekarang sedang eksplorasi, yaitu di Ijen, di daerah Jawa Timur. Gitu. Jadi udah lumayan banyak dan akan bertambah banyak. Oke. Oke, Mas. Karena waktu masih ada nih, kita balik ke atas lagi, Mas ya. Pertanyaannya masih ada yang belum kejawab. Dari Mas Asari lagi ini. Binary cycle plant itu pressure dan temperatur yang keluar dari HE berapa, Pak, untuk memutar turbin? Lalu tipe apa yang memiliki efisiensi terbaik? Oke, saya coba jawab ya. Ya, silakan Mas Richard. Tadi apa pertanyaannya? Temperaturnya berapa gitu? Ya, yang keluar dari plant, ya. binary cycle plant. Jadi temperatur keluar binary cycle plant itu untuk yang brine itu sekitar 100 hingga 130 derajat Celcius. Di mana untuk inletnya sendiri untuk brine itu untuk Sarula itu antara 200 hingga 240 derajat Celcius, di mana kita bisa masih manfaatkan air panasnya untuk memutarkan turbin binary. Dan juga karena boiling point pada working fluid atau organic fluid ini rendah, maka dengan temperatur yang tidak terlalu tinggi juga bisa menghasilkan vapor atau bisa menghasilkan steam organic fluid. Salah satunya di binary bottoming steam, di mana keluaran dari steam turbine itu mungkin sekitar 100 hingga 110 derajat. Oleh karena itu, daripada tidak terpakai atau kita rilis atau kita langsung reinjeksikan, lebih baik kita manfaatkan menjadi tenaga listrik, yaitu dengan menggunakan teknologi binary, di mana dengan tekanan working fluid dengan temperatur boiling point yang rendah, kita bisa mengenerate listrik lebih banyak. Oleh karena itu, mengapa integrated combined cycle bisa menghasilkan 40% lebih besar daripada sistem konvensional? Karena potensi energi panasnya ini dimaksimalkan, tidak langsung direinjeksikan dalam keadaan panas. Begitu penjelasan dari saya, mudah-mudahan membantu. Oke, makasih Mas. Masih ada sini Mas, masih banyak sebenarnya yang belum kejawab. Oke. Ini deh, dari Mas Latif Aji, kendala apa saja yang umum terjadi pada tahap eksplorasi panas bumi? Siapa yang mau jawab? Oke, Mas Andika, langsung Mas, ahli eksplorasi nih. Iya, memang eksplorasi panas bumi ini agak tricky gitu ya. Biasanya kendalanya ada kendala teknis, ada kendala non teknis. Kalau kendala non teknis ini biasanya berhubungan dengan approval dari masyarakat di sekitar lokasi geothermal tersebut. Nah, ini penting sekali, pendekatan terhadap masyarakat penting sekali, karena beberapa lapangan saya dengar tidak jalan karena tidak ada ini approval dari masyarakat. Jadi perlu dilakukan pendekatan yang tepat. Terus yang masalah non teknis yang lain adalah masalah land clearing. Nah, ini masalah land clearing agak-agak repot karena mungkin tanahnya belum ada sertifikat atau udah ada
atau sertifikatnya masih girik atau sertifikat yang lain dan mesti diselesaikan gitu ya. Ada juga yang nggak bayar pajak ya. Ini permasalahan-permasalahan non teknis ini sebenarnya cukup mengganggu juga gitu ya. Selain permasalahan-permasalahan teknis. Kalau permasalahan-permasalahan teknis nih biasanya berkaitan kualitas datanya jelek. Misalnya kita melakukan survei geofisika biasanya. Kita melakukan survei geofisika banyak interference sehingga datanya nggak begitu bagus. Gitu. Maka kita harus milih lokasi-lokasi yang mungkin masih di dekat-dekat situ tapi dia lebih sunyi gitu ya supaya dia tidak interference terhadap survei yang kita lakukan gitu ya. Terus kemudian selain datanya kurang bagus ya bisa juga lokasinya tidak mudah diakses gitu ya. Jadi ada beberapa lokasi-lokasi yang masih greenfield. Nah, ini agak sulit mengaksesnya dan kadang butuh flying camp, jadi kita bahkan butuh menginap gitu. Jadi untuk mencapai ya seperti saya pernah di beberapa tempat survei manifestasi mata air panas, dia kadang terdapat di dalam hutan dan untuk mencapainya butuh waktu beberapa hari gitu ya, misalnya 2 hari sehingga kita harus flying camp di sana gitu ya. Ya kalau orang geologi sudah biasa kayak gitu. Nah, jadi kurang akses karena masih greenfield, masih hutan. Terus juga kemudian tadi masalah data, terus masalah akses, terus yang ketiga sebenarnya masalah gas-gas beracun. Nah, ini karena biasanya manifestasi berupa fumarol ini biasanya ada di puncak gunungnya biasanya. Saya pernah ke beberapa puncak gunung ya, Gunung Guntur, Gunung Masigit, terus gunung sebelum meletus di Sumatera Utara. Gunung lupa saya. Itu kita masih ke puncak gunung dan kadang terdapat gas-gas beracun gitu ya. Gas-gas beracun seperti SO2, terus kemudian H2S. Dan gas-gas beracun ini kita masih berhati-hati. Makanya biasanya kalau kita survei untuk ngambil manifestasi berupa gas di fumarol, kita biasanya bawa gas detektor. Karena ada seorang geokemis terkenal, ya Gegenbach ini juga meninggal ya karena gas beracun tersebut ketika melakukan survei. Gitu. Jadi ini jangan diremehkan gitu mengenai gas beracun tersebut. Jadi itu ya mungkin hal-hal yang lain ada, tapi ya saya lihat 3 itu untuk eksplorasi, terutama survei geoscience ya. Kalau untuk drilling ya permasalahan drilling biasa lah gitu. Mungkin dia stuck atau dia kemudian ada kick gitu ya, terus kemudian ada blowout, terus kemudian ya loss in hole, ya ini lumayan mahal ini, dan permasalahan lainnya. Oke Mas, ini lanjut Mas dari Mas Latif tadi Mas, karena kan panas bumi itu terkenal dengan renewable energinya, tapi apakah energi panas bumi dapat menghasilkan emisi atau limbah? Jika ada, dalam bentuk apa dan pengelolaannya bagaimana? Ya, pasti sebuah industri pasti menghasilkan emisi. Emisi yang kita hasilkan ya emisi gas biasanya. Ada gas buang. Karena di turbin itu biasanya ada gas removal system. Kita meremove gas karena gas ini nggak bagus buat efisiensi generation listrik tersebut. Jadi gasnya kita buang berupa CO2, H2S, ada CH4, terus kemudian ada H2 gitu, dan gas-gas lain gitu ya, yang bersifat non-condensable gitu ya. Tapi perlu diingat bahwa gas-gas yang kita hasilkan ini jauh lebih sedikit dibandingkan PLTU gitu ya. Karena PLTU ini gasnya lebih berbahaya lagi nih, karena hasil pembakaran dari si batu bara gitu ya. Dan biasanya selalu kita ukur gasnya. Kita menghasilkan emisi berapa, dan biasanya ada orang-orang enviro, biasanya kita punya orang environmental engineer untuk memantau berapa gas yang dihasilkan, terus kemudian akibatnya terhadap environmental di sekitar apa, gitu. Biasanya dipantau. Terus kemudian ya biasanya kita memakai chemical baik di lab maupun di plant maupun di steam field. Nah, chemical yang kita pakai ini biasanya dia langsung bersama dengan fluida geothermal direinjeksikan biasanya. Direinjeksikan dalam sumur reinjeksi. Jadi hampir tidak ada expose ke lingkungan gitu ya. Kecuali ada
tumpahan, ada spill. Maka kemudian tumpahan ini harus kita ambil dan kemudian kita taruh di dalam wadah yang tertutup. Nah, wadah yang tertutup ini sisa-sisa, apakah sisa oli, apakah sisa chemical, ini kemudian kita hire, biasanya ada tuh hire yang menangani limbah-limbah B3, perusahaan-perusahaan yang menangani limbah B3, maka mereka akan mengambil sisa-sisa limbah punya kita tersebut untuk kemudian mereka kelola. Gitu. Oke, Mas. Ini ada yang kelewat nih, Mas. Dari Mas Opik Salim. Kalau di AC, nama working fluid-nya dapat R133A. Kalau di geothermal, working fluid apa yang digunakan? Dan apa kelebihan serta kekurangannya? Oke, saya coba jawab ya. Silahkan, Mas. Oke, kalau di geothermal, khususnya di Sarula, kita menggunakan pentana atau nama kimianya tuh C5H12, di mana working fluid ini memiliki boiling point sekitar 35 hingga 38 derajat Celcius. Kelebihannya adalah ya kita bisa reuse pentana ini secara terus-menerus. Artinya untuk long term pentana ini bisa kita manfaatkan. Tetapi kekurangannya, karena ini golongan hidrokarbon, nah di sini nih tantangan kita menjalankan plan dengan bahan bakar yang atau chemical yang mudah terbakar. Makanya oleh karena itu kita mesti memperhatikan proteksi-proteksi pembangkit, di mana pentana ini sangat cepat sekali terbakar dan dia eksplosif. Oleh karena itu Sarula menjalankan operasinya dengan sangat detail, dengan sangat hati-hati, karena memang ini termasuk golongan yang berbahaya. Tapi dengan adanya proteksi dan sistem yang kita operasikan, plan Sarula ini bisa menjadi sangat aman dan sangat menguntungkan karena mengoperasikan lebih dari 40% dari pembangkit listrik di sistem yang berbeda. Oke, gitu aja. Oke, Mas. Sip. Ini Mas, dari Mas Hogama ini, Mas. Apakah tipe combine hanya cocok untuk lapangan vapor dominated? Yang mana sisa brine panas yang digunakan untuk memanaskan working fluid sehingga outletnya 40% lebih dari konvensional, juga nilai minimum temperatur yang dibutuhkan dalam pemanasan working fluid. Dan jika di bawah nilai minimum, apakah diperlukan penambahan panas terhadap sisa brine untuk memanaskan working fluid? Yang pertama, tipe combine apakah hanya cocok untuk lapangan vapor dominated? Yang kedua, apakah diperlukan penambahan panas terhadap sisa brine untuk memanaskan working fluid? Mungkin itu, Mas. Oke, Mas Andri bisa jawab atau lanjut? Oke, saya coba jawab dulu ya. Untuk binary ini, kita bisa menggunakan binary ini di dua tipe ya, yang vapor dominated atau yang water dominated. Artinya panas-panas yang dihasilkan dari geothermal fluid maupun adanya steam dan brine itu kita bisa manfaatkan di binary plant. Terus tadi ada pertanyaan bagaimana jika temperaturnya turun? Secara desain, jika terjadi penurunan pada temperatur brine atau temperatur steam, itu jelas akan mempengaruhi pembangkitan. Jadi resource yang digunakan untuk memanaskan pentana ini menjadi berkurang. Artinya plan kita akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, kita tidak bisa merekayasa temperatur di dalam bumi. Oke, jadi ketika ada penurunan natural, secara natural, otomatis akan membuat plan kita menjadi turun. Tetapi pada kondisi aktual di mana temperatur yang kita gunakan itu cukup
lebih dari cukup atau mungkin lebih dari 100% yang kita pakai ya. Jika temperaturnya mungkin 120 derajat, kita sebenarnya cukup di 100. Artinya ketika ada penurunan 10 derajat, kita masih cukup untuk generate lebih. Gitu. Tapi apabila penurunan ini drastis, ya kita harus mencari alternatif sumur baru. Gitu, untuk make up well, untuk menambahkan sumur yang memang temperaturnya bisa lebih tinggi, gitu. Oke, Mas Andri mungkin mau nambahin? Iya, nambahin sedikit aja dari Mas Richard paling. Jadi sebenarnya sih balik lagi ke masalah yang sudah dijelaskan Mas Andika tadi sih. Jadi efektif dan efisiensinya saja. Jadi balik lagi sih jadi masalah finansial ke arah hitung-hitungan duit gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa mengolah suatu lapangan panas bumi nanti dengan hasil profit yang bagaimana kembali gitu. Jadi perbandingannya atau prinsipnya ke situ aja sih. Jadi sebenarnya bisa saja kita gunakan gitu. Tapi kan apakah efisiensi atau profitnya itu bisa kembali gitu. Itu aja Mas Rian. Oke Mas. Pertanyaan yang baru nih Mas, dari Mas Arga. Tentang Sarula ini Mas. Apa saja kendala yang pernah dihadapi selama commissioning dan operasi di Sarula dibanding PLTP lainnya? Mas Andika atau Mas Richard? Oke, saya coba jawab. Kendala kita adalah karena Sarula ini kan bisa dibilang pilot project lah untuk di Indonesia di sistem yang integrated ya, integrated combined cycle. Artinya seperti yang kita jelaskan tadi, kita mengkombinasikan antara konvensional geothermal dan binary. Di mana tantangannya adalah ya karena kita belum familiar di awal, ya kita menghadapi teknologi yang baru gitu. Jadi ya kita mengikuti beberapa prosedur yang telah disepakati oleh desainer, batasan-batasan apa aja yang harus kita perhatikan dari sisi sistem. Kita harus melakukan pengujian sistem lebih lengkap, lebih detail gitu. Jadi karena sebelum kita mengoperasikan plan ini, yang tadi saya jelaskan, plan ini nih unik gitu kan, karena beda. Karena kita pakai hidrokarbon, kita pakai chemical gitu. Nah di sini faktor-faktor yang berbahaya juga timbul. Oleh karena itu masa commissioning yaitu masa-masa krusial, di mana kita wajib memastikan bahwa semua sistem yang ada di Sarula khususnya itu harus berjalan sesuai gitu, sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya tidak ada miss, apalagi soal proteksi, soal sistem kontrol, karena Sarula ini dioperasikan dengan pekerja atau operator yang limited. Bukan limitednya bukan maksudnya sedikit ya, maksudnya sedikitnya bukan kurang banget, enggak, karena memang plan kita ini fully automatic. Nah, inilah kelebihan dari Sarula, di mana plan-plan binary-nya dijalankan berdasarkan sequential control system, di mana operator hanya di CCR aja, tinggal klik generation, di monitor, dia langsung generate hingga full load. Nah, berbeda dengan sistem konvensional ya, konvensional kan kita harus juga preparation di lapangan lebih banyak, tetapi ya karena Sarula juga menggunakan steam turbine, artinya kita juga melakukan preparation sama dengan konvensional, tetapi dengan tambahan binary harusnya kita kerja lebih berat karena kan banyak nih plannya nih. Dengan didukung fasilitas otomatisasi yang baik, oleh karena itu plan yang cukup besar ini bisa kita jalankan dengan jumlah operator yang harusnya sama dengan di konvensional gitu. Artinya kita dapat double benefit lah. Gitu aja tantangan dari combined cycle. Oke, Mas Andika mungkin mau nambahin? Iya,
Ya biasa ya kalau geothermal itu kan tantangannya itu kalau nggak scaling atau ya acid gitu ya, acid well misalkan gitu ya. Sama seperti geothermal yang lain gitu ya, terutama scaling gitu ya. Nah, asal dijaga dengan baik saturasi dari brine-nya sih, kita bisa menjaga operasi tetap berjalan dengan lebih smooth gitu ya, lebih smooth dan lebih lancar gitu. Jadi itu sih yang kita lakukan gitu ya, kita menjaga supaya tidak terjadi scaling gitu ya di baik di sumur maupun di surface facility dan di turbin maupun di heat exchanger kita gitu ya, dengan mengatur saturasi dan mengatur pH-nya. Oke deh Mas. Mungkin segitu aja ya Mas ya pertanyaannya. Udah habis kayaknya. Dan waktu kita juga udah hampir jam 11. Mungkin ada beberapa teman yang harus sholat Jumat, harus persiapan sholat Jumat. Mungkin sesi terakhir kita foto bersama mungkin Mas ya. Peserta lain boleh dihidupkan videonya. Ditunggu. Mungkin nih screenshot bersama kali ya. Oke, udah banyak yang hidupin. Oke ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke Mas, sudah semua. Oke, dengan berakhirnya sesi tadi, berakhir pula webinar hari ini. Terima kasih kepada Mas Andri, kepada Mas Andika, kepada Mas Richard atas sharingnya tentang geothermal power plant. Terima kasih juga kepada semua peserta yang sudah hadir. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Mas Andri, Mas Andika, Mas Richard ada waktu nanti ya main ke kampus, ke Tandria Bank University. Kalau pandeminya udah selesai nih, semoga cepat selesai. Insya Allah kami undang lagi Mas. Jadi kita tatap muka nih sebenarnya. Bagus. Ya, biar lebih ini ya, biar lebih detail. Betul. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan yang belum sempat terjawab di sesi ini atau baru keingetan nih, itu di slide terakhir kami ada kontak kita, jadi kita bisa teman-teman bisa DM aja langsung. Oke. Ya, siap. Nanti materi, sertifikat, termasuk perekaman webinar ini kita bagiin semua ke peserta, jadi ditunggu aja. Terima kasih ya Mas, sekali lagi. Ya, sama-sama. Ya, sampai ketemu lagi. Saya tutup. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.